Selamat datang kembali dalam eksplorasi kita. Hari ini kita mau fokus ke fondasi awal nih dari model 7 tingkat kebebasan berpikir yang dibahas di bab 14, The Seven Sigma Mindset. Namanya konteks lingkungan. Ini tingkat pertama yang paling kelihatan mata ya. Misi kita hari ini, kita coba bongkar gimana sih lingkungan fisik dan juga waktu, tempat, dan kapan kita beraktivitas itu membentuk pengalaman Anda. Dan gimana penyesuaian kecil aja tuh bisa jadi kunci perubahan besar. Persis. Bab ini gambarinnya tuh sebagai perbedaan krusial antara medan nyata di sekitar Anda sama peta mental yang ada di kepala kita kan. Lingkungan ini ya panggung fisik lah, tempat semua tindakan dan pemikiran kita terjadi. Dan ini terus-menerus ngaruh ke kita. Seringnya sih di bawah sadar gitu. Oke. Mari kita bedah lebih dalam ya. Kalau kita ngomongin konteks lingkungan, ini berarti lebih dari sekedar keputusan gede kayak pindah rumah gitu kan ya? Bukan? Bab 14 ini mecahnya jadi beberapa bagian ya. Gimana tuh strukturnya? Iya, penulis bab ini baginya jadi 3 skala. Lumayan menarik sih. Pertama ada lingkungan makro. Nah ini konteks skala besar. Iklim geografis, negara tempat Anda tinggal, mungkin kondisi ekonomi, bahkan norma budaya gitu. Sumber ini ngasih contoh klasik, kayak migrasi manusia purba kan, yang dipicu perubahan iklim. Atau kalau zaman sekarang, fenomena orang laju jarak jauh, komuter, itu ya karena dorongan lanskap ekonomi dan peluang kerja. Faktor-faktor ini walau kelihatannya jauh ya, tapi sebenarnya netapin batasan sama peluang mendasar dalam hidup kita. Bisa juga ada pengaruh yang lebih halus sih, kayak gimana arsitektur kota tanpa sadar ngebentuk rute harian atau interaksi sosial Anda. Wah, menarik tuh. Pengaruh makro yang sering nggak kita sadari ya. Terus ada skala yang lebih personal nih, lingkungan mikro. Sumber ini kayaknya ngasih penekanan gede di sini ya. Gimana bisa hal-hal kecil di sekitar kita, meja kerja, kamar tidur, itu jadi signifikan banget. Bener banget. Lingkungan mikro itu ya ruang personal Anda, area yang paling sering interaksi langsung sama kita. Kayak tata letak kamar, rapinya meja kerja, bahkan benda-benda kayak foto atau tanaman. Gagasan kuncinya di sini tuh, elemen-elemen ini bukan cuma hiasan aja. Penulisnya ngutip penelitian yang menghubungkan kondisi fisik tempat kerja, misalnya pencahayaan, kebisingan, bahkan kualitas udara, itu sama kepuasan kerja dan produktivitas. Jadi secara sadar, nata ruang mikro Anda itu cara langsung buat ngaruhin suasana hati dan fokus. Jadi mindahin posisi meja atau nambah tanaman itu bukan cuma soal biar cakep aja ya. Sumbernya nyebut ini semacam pintu putar buat kebiasaan. Bisa dijelasin lagi nggak maksudnya gimana? Nah, itu poin psikologis yang menarik dari bab ini. Idenya gini, mengubah sesuatu di luar diri kita, kayak lingkungan fisik, itu seringkali rasanya kurang ngancem gitu. Dan lebih gampang dilakuin daripada langsung nyoba ngubah pola pikir atau kebiasaan internal yang udah nempel banget. Ini kayak ngebangun momentum lewat tindakan fisik. Makanya, latihan refleksi yang disaranin di bab ini, buat ngenalin elemen lingkungan mana yang bikin Anda ngerasa positif atau negatif, itu langkah praktis buat paham apa yang uniknya cocok buat Anda dan mulai perubahan dari situ. Oke, masuk akal sih itu. Nah, sekarang kita pindah ke dimensi ketiga yang katanya sering kelewat nih. Lingkungan krono, aspek kapan, waktu. Ini bukan sekedar jadwal biasa kan ya? Jauh lebih dalam dari sekedar jadwal, Mas. Lingkungan krono ini nyentuhnya kronobiologi, studi ilmiah tentang ritme alami tubuh kita. Bab ini ngebahas gimana kita semua tuh punya jam biologis internal yang ngatur siklus tidur bangun, tingkat energi, suhu tubuh, bahkan fungsi kognitif sepanjang hari. Ya kan ada tuh yang emang alaminya orang pagi, ada yang kelelawar, orang malam. Nah, ini dia. Bagian yang menurut saya relevan banget nih. Gagasan bahwa kita mungkin nyabotase diri sendiri gitu ya. Dengan terus-terusan ngabain ritme alami ini. Demi tuntutan sosial atau kerjaan. Misalnya maksain rapat penting pas jam-jam energi lagi drop banget. Seberapa besar sih dampak ketidakselarasan ini menurut sumbernya? Penulis bab ini nekenin dampaknya bisa signifikan loh. Maksain diri kerja ngelawan arus biologis alami itu bisa bikin kelelahan kronis, penurunan produktivitas, dan bahkan ngaruh ke kesehatan jangka panjang juga. Pesan utamanya sih bukan buat ngerombak total hidup ya, tapi lebih buat mulai sadar sama ritme Anda sendiri dan lakuin penyesuaian kecil di mana mungkin. Sumbernya nyaranin analisis sederhana aja. Kapan sih Anda ngerasa paling berenergi? Kapan paling fokus? Terus coba selarasin tugas-tugas penting sama jendela waktu optimal itu. Istilahnya perbaiki jam Anda gitu.
Sedikit sinkronisasi aja bisa bawa perbedaan nyata kok dalam kesejahteraan dan kinerja. Oke, jadi kalau kita rangkum semua ini ya, ngelola lingkungan kita, entah itu nata ulang meja kerja, micro, atau nyesuaiin jadwal kerja dikit biar lebih pas sama jam biologis kita, krono, itu bukan sekedar tindakan kosmetik atau superficial aja ya. Ini tuh strategi konkret buat ngaruhin cara kita mikir, ngerasa, dan bertindak. Ini tuas perubahan pertama yang paling gampang dijangkau kayaknya. Tepat sekali. Intisari dari tingkat pertama ini ya pengakuan atas kekuatan konteks. Di mana Anda berada, kapan Anda ngelakuin sesuatu, dan gimana Anda nata ruang di sekitar Anda, itu punya pengaruh nyata. Bab 14 ini ngajak kita buat geser dari yang tadinya pasif nerima lingkungan, jadi aktif ngebentuknya. Jadi ngelihat lingkungan itu sebagai sekutu dinamis yang bisa kita optimalkan buat dukung tujuan dan kesejahteraan kita. Wah, ini benar-benar nantang kita buat lebih proaktif ya. Perubahan kecil di luar bisa ngebuka ruang mental di dalam. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Selain lingkungan fisik dan temporal yang udah kita bahas tadi, gimana dengan lingkungan mental yang Anda huni setiap hari? Coba pikirin deh. Situs web yang rutin Anda kunjungi, feed media sosial yang Anda scroll, atau sumber berita yang Anda konsumsi. Kalau Anda mulai ngelola lingkungan informasi dan digital itu secara sadar, mirip kayak nata ruang fisik Anda, kira-kira perubahan perspektif atau fokus apa yang mungkin terjadi?